bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Tujuan utamanya menurut saya membuat mencerdaskan masyarakat, karena ternyata masyarakat kita ini kan sekarang banyak termakan hoax, banyak termakan berita-berita yang nggak benar, termasuk berita-berita Gibran ini juga banyak yang miring, yang tidak benar. Saya bukan pendukung Gibran, saya tidak kenal Gibran. Saya hanya tahu bahwa dia anak presiden, dan oleh karena itu saya menulisnya menjadi seorang tokoh yang layak kita bicarakan, tapi bagian dari peristiwa budaya, bukan peristiwa politik. Kenapa? Ya ini kan ada anak muda. Kebetulan di kebudayaan Jawa itu banyak sekali istilah-istilah yang ya sesuai judul buku, misalnya menang ora opo-opo, kalah ya wis. Andai kan Gibran menang kan tidak apa-apa, tidak ada hukum yang dilanggar, hanya barangkali adat istiadat saja yang tidak sopan. Kalau urut-urutan kan ada orang yang sudah lama siap-siap, tapi ini kan kesalip gara-gara Gibran. Kemudian sebagai peristiwa budaya ini juga fenomena baru. Oh, berarti ada istilah di subjudul buku ini juga, wis wayahe. Artinya kalau Gibran muncul, memang ternyata sudah waktunya anak muda tampil. Tapi masalahnya kenapa harus anak muda yang anak Jokowi? Apakah anak muda yang lain nggak ada yang lebih hebat dari Gibran? Saya kira banyak. Hanya daya tarik dan daya lebihnya justru karena dia anak presiden. Maka ada subbab berikutnya yang menyebutkan ngono ya ngono neng ojo ngono gitu. Artinya ada namanya salah satu yang ada budaya Jawa itu begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Tapi ada satu lagi yang ini sangat mengganggu betul. Dalam istilah budaya Jawa itu ada namanya itu menang tanpa ngasorake. Bagaimana menang tanpa merasa orang lain kalah. Jadi di buku ini kita juga membahas itu. Nah, ini memang cerdas sekali nih. Partai sudah bisa dibeli semua, lawannya adalah dari yang bukan partai independen. Ini kan luar biasa. Bahwa ada persoalan misalnya dibahas, wah itu calon lawannya itu boneka atau apa, itu kan menurut orang belum tentu juga yang benar begitu apa enggak, itu kan berita. Kacamata saya, mau itu calon boneka, mau itu calon yang bukan boneka, enggak masalah, dengan kotak kosong pun enggak masalah, asalkan budaya itu jangan dilanggar, sopan santun tadi jangan dilanggar. Nah pertanyaannya, apakah Gibran melanggar sopan santun dalam tradisi Jawa? Jelas melanggar. Di situ ada persoalan, Pulo Nuwunnya itu langsung ke Bu Megawati misalnya. Itu kan ya ada unsur nggak sopan lah, istilah orang Jawa. Nggak tahu kalau di sini, kalau di Kendari ini. Tapi kalau orang Jawa jelas itu nggak sopan. Nah terus ada bab juga siapa Gibran. Nah disinilah menjelaskan semacam biografi ringkas. Ya kita kenal lah, dia pedagang, penjual martabak, kemudian usaha catering. Nah, saya kira ya wajar kalau dia memang punya duit, mencalonkan diri, asalkan sekali lagi tidak melanggar hukum. Tapi soal melanggar tata krama ini loh yang sebenarnya jadi masalah. Itu sedikit saja kita bahas di buku ini, karena memang kita membahasnya fenomena kebudayaan. Jadi ada tata krama yang dia langgar, tapi oleh para sesepuh budaya dibiarkan juga. Kenapa? Ya mohon maaf, tradisi kita kan itu, apalagi dengan RI 1 misalnya. Cuman masalahnya
setelah saya coba tes beberapa subjudul itu, ada juga yang mengusulkan judul yang lucu, menang yo wes, kalah jangan sampai. Tidak melanggar yang tradisi-tradisi kayak gitu, menurut saya itu nggak akan ada masalah. Jadi pertanyaan saya, andai kan Gibran kalah, apakah kemudian akan mencalonkan di Kendari misalnya? Makanya saya tes pasar di Kendari itu salah satunya, ternyata orang Kendari aja tertarik sama Gibran. Andai kan nanti pilkada di sana kalah loh, mungkin masuk Kendari bisa menang karena punya waktu 2 tahun. Jadi kira-kira seperti itu. Ada lagi? Berapa bab sih bukunya? Ada sekitar 6 bab. Mas, ini kan ada Mas tadi bilang kan tidak sampai dalam waktu sesingkat itu Mas bisa mencetak karya seperti ini. Saya yakin mungkin kalau sudah dikenali oleh publik. Saya kebetulan mencoba memposisikan diri sebagai penulis yang tidak biasa. Kalau penulis biasa, menulis itu setahun, 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Saya mencoba memecahkan rekor, menulis cuma 10 hari. Pertanyaannya, apakah kualitas tulisan nanti itu publik yang menilai, bukan saya. Jadi kalau orang mau beli, misalnya nih, ini saya launching, saya keluarkan 10 dulu dengan catatan saya buka harga masing-masing 10 juta dulu. Boleh nggak? Boleh kan? Beli pertama Gibran, Pak Jokowi, siapa lagi? Boleh nggak? Boleh sekali, tidak masalah. Jadi ini buku yang tidak biasa. Kalau orang biasa begitu, termasuk cara launchingnya, cara jualnya, begitu. Yang paling Menang tidak apa-apa, kalah ya sudah, itu aja. itu ya. Sesimpel itu. Memang buku judulnya jangan terlalu luas juga. Orang bingung. Misalnya nih, saya bahas biografi Gibran, itu harus menolong apanya yang saya bahas. Sebab kalau saya bahas mulai percintaannya, dulu lahirnya itu dari mana, apa bener dia lahir dari itu, macam-macam itu bisa itu. Karena berita yang masuk kan banyak sekali. Terus misalnya sekarang, apakah dalam pencalonan ini, ingat loh, ini Jawa loh kita ini. Apakah dalam pencalonan ini dia pakai dukun Jawa, pakai jampi-jampi, atau pakai yang lain? Ini Jawa, ini tradisi Jawa. Apakah pakai bertapa dulu? Apakah pakai apa? Nah, saya kebetulan memposisikan diri menjadi penulis yang tidak biasa. Jadi kalau penulis biasa, umumnya mungkin gini caranya, datang ke Gibran dulu, minta persetujuan, bikin proposal, kemudian ada anggaran, bilang. Terus kalau Gibran nggak mau, kan nggak jadi nulis. Bener nggak? Nah kalau saya nggak, tulis dulu. Kalau Gibran nggak mau, nggak apa-apa. Ya wes. Tapi kan saya apakah tidak boleh menerbitkan buku dia? Siapa yang melarang? Hukum tidak ada yang saya langgar. Wong saya cuma mencerdaskan masyarakat. Apa yang saya langgar? Orang ngomong sama Gibran itu pasti minta duit dulu. Kalau saya kan tidak minta dulu. Harusnya dia berterima kasih, saya sudah nulis duluan, mempromosikan dia nasional sampai Kendari, biaya sendiri, gila nggak? Ya itulah namanya penulis tidak biasa. Kalau penulis biasa nggak gitu, datang dulu ke sana, bikin proposal, minta duit. Ada beberapa teman yang menyumbang tulisan. Ada Dr. Aprinus Salam, dia doktor di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada. Ada Dr. Purwadi, ini ahli betul budaya Jawa. Dia lulusan Fakultas Filsafat UGM, sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini salah satu yang membantu menjadi penggagas buku ini, antara lain itu. Ada beberapa yang lain. Berapa halaman?
Ya, Berapa halaman? bukunya sekitar 150 halaman. Harganya 45.000. Masih di bawah 50.000. Nanti rencana dijual secara online. Jadi mohon maaf kalau toko buku Gramedia mau ikut menjualkan, tidak ada sistem konsinyasi, sistemnya bayar dulu baru tak kasih bukunya. Begitu. Kenapa sih memilih Kendari untuk launchingnya ini? Sebenarnya saya memilih kota itu acak saja. Saya ini kan saya sudah hampir seminggu ya. Pertama di Masamba, terus di Kabupaten Wajo, terus di Makassar. Ternyata dari segi ini budaya Jawa lagi. Jadi kalau ada hitungan kan orang Jawa itu, kalau hari apa pergi kemana. Jadi kalau di Jawa itu hari Selasa itu kebanyakan kereta atau bis itu banyak yang kosong, karena menurut orang Jawa bepergian hari Selasa itu tidak baik. Ya, ini mau percaya mau enggak, ini orang Jawa. Jadi jangan lupa hitung-hitungan tanggal berapa nanti coblosan di Solo itu ada hitungannya, siapa yang menang sudah ketahuan. Misalnya Selasa Pon, lawannya Rebo Legi. Dari Selasa Pon itu berapa, Rebo Legi berapa, itu tinggian mana? Kalau tinggian ini berarti Gibran yang menang. Iya. Tapi lebih ke biografi soal kelayakan dia sebagai calon pemimpin muda, bukan sebagai, kita nggak ngomongin riwayat cintanya, masa sekolahnya, enggak. Beda ya, biografi dengan hanya sepotong judul begini beda. Kalau yang bab lainnya itu tentang apa? Tadi salah satunya itu tadi sudah berapa? Ngono yang ngono neng aja ngono. Sudah berapa tadi ya? Tadi sudah 34. Yang lain itu ini karena kadang-kadang hang kalau sudah terlalu banyak yang dipikirkan. Apa lagi? Tidak. Saya menulis Pak Jokowi, menulis Ma'ruf Amin, saya belum pernah ketemu. Saya menulis Jokowi, JK belum pernah ketemu. Itu bedanya saya dengan teman. Ya biasanya begitu. Biasanya. Jadi saya kan termasuk mungkin disebut penulis aneh, penulis tidak biasa. Bahkan saya kadang-kadang menulis dibayar nggak mau. Aneh kan? Sosok Gibran itu di Anak muda yang pendiam tapi otaknya berjalan. Dia bisa menjaga diri menjadi anak seorang presiden. Mungkin bedanya dengan zamannya Pak Soeharto, dengan Tommy Soeharto, dengan Tutut, sama-sama anak presiden, ada bedanya di situ. berarti Mas termasuk bisa juga Tidak, orang yang tidak, biasa saja menurut saya. Saya kira nggak misalnya nih sampean jadi anak presiden, saya perlakuan saya sama, nggak, saya tidak. Misalnya saya ketemu kemudian tidak biasa, apalagi saya lebih tua. asalnya dari mana Mas? Blitar. Gibran kan dari Solo kan? Raja-raja, saya udah belajar itu, kebetulan pernah menulis. Tadi saya jalan-jalan ke Wajo kemana-mana itu melihat ada beberapa madu keleng, madu itu ternyata nggak jauh dengan budaya Jawa itu. Soal kerajaan itu sama, di kerajaan itu juga ada yang pengkhianat, penjajah dikasih lahan sehingga berantem dengan teman sendiri kan. Sawari Gading itu kan cerita pahlawannya kayak gitu.